Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu alladzi la nabiyya ba'da. Sahabat takjil dimanapun Anda berada, bahwasannya keadaan sekarang memang sulit untuk diprediksi. Terkadang kita merasakan kesenangan dan terkadang kita merasakan kesusahan. Dan semakin berjalannya waktu, kita menuju kepada akhir zaman, maka dalam akhir zaman pun kita akan senantiasa terus diuji dan semakin tak terkendali. Maka dalam hal ini, untuk kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak solusi. Salah satunya solusi sabar dalam menghadapi setiap musibah dan ujian yang menimpa kita. Itu akan menjadikan sebuah ketenangan kepada diri kita, karena kita meyakini bahwa dalam kehidupan ini segala sesuatu ketika ditimpa kesusahan pasti akan datang kesenangan. Dalam kehidupan ini segala sesuatu ketika kita dalam kesulitan pasti Allah akan berikan kemudahannya. Maka kuncinya kemudahan itu akan didapatkan bagi orang-orang yang senantiasa sabar dalam menjalani kehidupan ini. Karena untuk kita selaku orang yang meyakini dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah, ini perlu kita pahami bahwa dalam menjalani kehidupan ini ternyata peran sabar itu paling penting dikala ujian terus-terusan datang, apalagi dalam keadaan masa sekarang diuji dengan penyakit, adanya pandemi, diuji dengan, dan itu berdampak yang sangat, Masya Allah, sangat besar sekali untuk kita, baik khususnya dalam ekonomi kita. Sehingga dalam masa kritis ataupun masa sulit ada sebuah kegembiraan khususnya bagi orang-orang yang beriman yang senantiasa memerankan kesabarannya dalam menjalani kehidupan ini. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi sebagaimana tadi dikatakan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asobathum musibah, yakni orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu, mereka senantiasa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami ini akan kembali lagi kepada Allah. Ini dasar bahwa kesulitan, bahwa ujian ataupun musibah yang sangat pedih ketika kita jalani di masa sekarang, tentunya kita akan kembali lagi kepada Allah. Maka kembali kepada Allah dengan penuh kesabaran itu akan berdampak yang sangat efektif dan positif bagi kita, karena tidak ada lagi solusi yang lain bagi orang-orang yang beriman kecuali hanya sabar dan terus bersabar dalam menghadapi ujian-ujian yang telah Allah berikan. Karena itu ciri sebagai peningkatan kualitas keimanan kita, karena setiap orang yang diuji pasti akan senantiasa meraih kemuliaan di atas orang-orang yang tidak mendapatkan ujian. Karena tujuan kita hidup di dunia ini ingin menjadi orang yang mulia di dalam pandangan Allah, karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, inna akramakum indallahi atqakum. Sejatinya orang yang paling mulia di sisi Allah orang yang senantiasa bertakwa. Sifat sabar itu bagian dari ketakwaan kita, bahwa kita merupakan hamba Allah yang akan senantiasa terus-menerus menaati apapun yang telah diperintahkan oleh Allah. Dikala diuji pun kita mengambil hikmah dari setiap ujian yang telah kita hadapi sekarang. Karena memang ternyata Allah Subhanahu wa taala ada kunci ataupun solusi ataupun informasi dari kesabaran itu sendiri, yakni ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim warahmah. Dan mereka itulah, siapa mereka itulah? Orang-orang yang senantiasa bersabar akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan rahmat ataupun kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah akan senantiasa mendapatkan petunjuk. Karena tidak ada lagi petunjuk yang paling efektif kecuali petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang senantiasa mengikuti petunjuk Allah dan bersabar dalam mengikuti petunjuk Allah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka orang itu tidak akan merasakan kekhawatiran ataupun merasakan bersedih hati. Teman-teman ataupun sahabat takjil dimanapun Anda berada, khususnya
di momentum Ramadan ini, maka kita sejatinya melatih kesabaran, baiklah salafal kita, baik melatih kesabaran hawa nafsu kita, termasuk dalam ujian-ujian yang senantiasa terus ada dalam kehidupan kita. Itu bagian dari ikhtiar pembelajaran kita agar kita mampu menjalani kehidupan 11 bulan setelah Ramadan lebih sabar lagi dalam menghadapi semua musibah dan ujian yang datang dari Allah. Maka dalam hal ini mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa istiqomah dalam menjalani apapun yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada alasan lain bagi kita. Melaksanakan ibadah itu merupakan bagian bukti syukur kita kepada Allah. Kenapa kita mesti bersyukur? Karena memang kita semua telah diberikan segala bentuk fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka memanfaatkan fasilitas itu bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pilah, mudah-mudahan bisa lebih mengingatkan kita agar senantiasa memberikan kualitas dalam melaksanakan saum di bulan Ramadan ini. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.